Baik, Bapak Ibu, ada sukacita malam hari ini, ya. Amin. Amin, ya. Walaupun kita banyak masalah, banyak rintangan, namun di dalam Tuhan kita tetap bersukacita. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati napas kehidupan sampai saat ini, itu adalah sukacita dan anugerah terbesar dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita hari ini sudah masuk di materi pembelajaran yang ketujuh ya, nggak terasa. Kita ada 10 sesi, berarti tinggal 3 sesi lagi. Tapi jangan dihitung sesinya. Tapi apa yang kita dapat? Sudah sampai 7 mata pelajaran ataupun sudah 7 bab yang kita jalani. Ya, yang pertama dari kembali kepada rancangan awal. Yang kedua, Yesus Raja dalam hidupku. Yang ketiga, murid kerajaan Allah. Yang keempat, mengenal Bapa Surgawi. Yang kelima, hati yang dipulihkan. Yang keenam, hari Rabu kemarin kita hidup yang dimerdekakan. Dan pada hari ini kita masuk dalam sesi ketujuh, yaitu karya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Apa pekerjaannya? Di mana dia tinggal? Ya, itu kita mau bahas pada malam hari ini. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mengajak kita agar kita semua bisa fokus, ya, agar kita tidak tertinggal untuk materi ini. Dan materi ini kami pikir sangat penting sekali. Kenapa? Karena setelah Yesus naik ke surga, maka yang menyertai kita, yang menemani kita yaitu Roh Kudus, ya, bukan Yesus sendiri lagi, pribadi Yesus, tapi adalah pribadi Roh Kudus. Itulah yang bersama dengan kita. Oleh karena itu kita mari belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kita buka materi yang sudah kami bagikan. Kita langsung saja, yaitu karya Roh Kudus, pelajaran ketujuh ya. Saya bacakan dan kita menyimak bersama-sama. Baik Bapak Ibu, Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa ataupun pengaruh, melainkan pribadi Allah. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang tinggal di dalam hati orang percaya. Ya. Apakah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ya, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, Bapak, Ibu, dan saya, kita yang sudah belajar pemuritan pada malam hari ini. Yang pertama dikatakan, satu, menginsapkan manusia dan memeteraikan keselamatan. Ya, Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 8, firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia, maksudnya ini Roh Kudus ya, dan jikalau ia datang, ia atau Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ini Yesus yang berkata, jika aku pergi lebih berguna gitu ya daripada tidak pergi, karena dengan Yesus pergi ke surga, maka Roh Kudus dikirimnya untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, menguatkan kita. Bahkan dikatakan ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman ya. Jadi Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, saya lanjut. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membawa kita kepada pertobatan dan percaya kepada Yesus. Ketika kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus memeteraikan keselamatan kita sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah ya. Garis bawahi, ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita mengaku sudah mengerti ya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah perantara ya kita untuk masuk ke surga, maka yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa, maka sejak saat itu juga kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus keselamatan kita, dan kita menjadi milik
kepunyaan Allah, ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Di dalam Efesus 1 ayat 13 firman Tuhan berkata begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Jadi jelas tadi. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, Yesus dan Injil keselamatan yang diberitakan, maka kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah lahir baru dan kita sudah mengerti, sudah menerima apa itu kebenaran, apa itu Injil kebenaran Yesus Kristus. Kita bersyukur ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Orang percaya. Yang kedua, menolong dan menghibur orang percaya, ya. Menolong dan menghibur kita orang yang percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 26 firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekali lagi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ia yang akan diutus Bapa di dalam namaku, ya, di dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, ya. Jadi kalau sudah segala berarti semua, tidak ada terkecuali, ya, kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua apa yang telah kukatakan kepadamu. Itu kata Yesus, ya. Luar biasa firman Tuhan buat kita. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah roh penolong ataupun roh penghibur. Dan di dalam dunia ini orang percaya banyak menghadapi tantangan. Kita banyak menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, pergumulan-pergumulan baik kesehatan, ekonomi, keluarga, anak-anak, sekolah, pekerjaannya banyak sekali. Tapi Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber kasih karunia Allah agar kita dapat mengatasi semuanya itu. Sehingga kita bisa mendapatkan jalan keluar dan kita keluar menjadi pemenang. Ya, amin Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, apalagi fungsi yang ketiga dari karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ya, tadi sudah menolong dan juga menghibur. Sekarang yang ketiga, memenuhi kita untuk menjadi berkat dan saksi Kristus, ya. Memenuhi kita untuk menjadi berkat dan saksi Kristus. Di Yohanes 7 ayat 39, 38, ya, 78 dan 39 firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi, ya. Ketika Yesus masih ada di bumi ini, ketika dia mengajar, maka Roh Kudus tidak ada di dunia ini. Ya, yang ada langsung Yesus sendiri. Nah, jelas dikatakan, tapi begitu Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itulah yang menyertai kita, menghibur kita dan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8
dikatakan dengan jelas ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa tujuan Roh Kudus untuk memenuhi hidup orang percaya agar kita menjadi berkat, agar kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain ya. Roh Kudus senantiasa siap mengalirkan kuasanya, yaitu karunia Roh Kudus. Ya, apa itu karunia Roh Kudus? Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 ya. Di bawah itu jika sudah ada materi yang dipegang, saya bacakan. Di situ dikatakan bahwa karunia Roh di situ ada 9. Yang pertama, perkataan hikmat. Yang kedua, perkataan pengetahuan. Yang ketiga, karunia membedakan roh. Yang keempat, karunia iman. Yang kelima, karunia kesembuhan. Yang keenam, mujizat. Yang ketujuh, karunia bernubuat. Yang kedelapan, berbahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, jadi ada 9 karunia roh di dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Dan buah Roh Kudus ada juga 9. Yaitu apa? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan adapun buah-buah roh yaitu 1 kasih, 2 sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri, yang kesembilan ya. Jadi ada 9 karunia roh dan juga ada 9 buah roh ya. Oleh karena itu kita tidak perlu menunggu Roh Kudus lagi, tetapi tinggal kita aktifkan saja ya. Kita bertindak mengalirkan karunia dan buah Roh Kudus keluar dari hati dan hidup kita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah print, di situ gambarnya jelas dibikin di situ ada gambar hati. Jadi hati manusia itu di situ ada, sudah ada. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus atau percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, maka Roh Kudus sudah memeteraikan dan Roh Kudus sudah tinggal di hati kita. Di dalam Roh Kudus itu, dalam hati orang percaya itu ya, di situ ada karunia roh ya, ada karunia roh, tapi enggak semua. Mungkin ada dia mempunyai perkataan hikmat, mungkin dia mempunyai pengetahuan, mungkin pokoknya salah 1, 2 atau 3 dari karunia-karunia ini. Mungkin dia punya iman, atau mungkin punya karunia kesembuhan, atau bahasa roh, bernubuat, atau menafsirkan. Nah, itu sudah ada. 1, 2 atau 3 itu ada di dalam hati kita. Nah, tinggal kita saja mempraktekkan, mengaktifkan, mengalirkan. Dari situ dibikin ada gambar keran ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa ini saya di buku saya itu ya ada ya. Saya ini ada gambar hati ya, ini hati manusia itu. Nah, ini ada keran seperti air. Jadi tinggal kita keluarkan saja gitu. Kita putar kerannya, kita aktifkan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, otoritas apa, kuasa apa yang Tuhan kasih di kita, itulah yang keluar dari apa yang kita bagikan, kita saksikan jadi berkat buat orang lain. Yaitulah tadi karunia roh. Nah, demikian juga buah-buah roh itu. Ada kasih, sukacita, itu semua sudah ada di dalam hati kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi yang kita aktifkan yang mana lebih sering? Apakah kita lebih sering mengaktifkan diam, atau mungkin kita mengaktifkan emosi, marah-marah daripada sabar contohnya. Atau kita menggerutu daripada sukacita.
Itu semua dalam hati kita sudah ada, sudah Roh Kudus sudah buat itu. Tapi tinggal kita mengalirkan. Dan apa yang kita keluarkan, karena mana yang kita putar, itulah yang keluar. Itulah yang terucap dari hati kita, dan itu juga keluar dari mimik kita, wajah kita, dan bahkan dari mulut kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu pada malam hari ini kita harus belajar untuk lebih lagi, ya, perkataan-perkataan apa atau karunia-karunia apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan hati kita, yang kita putar keran yang mana? Apakah kalau kita melayani kita menyampaikan karunia kesembuhan, berdoa, atau menguatkan iman orang, kita putar kerannya iman. Atau mungkin kita punya karunia berbahasa roh, kita putar keran berbahasa roh. Nah, itu namanya kita mengalurkan karunia-karunia roh itu. Itu sudah ada di hati kita. Kita harus percaya itu. Itu caranya mengaktifkan. Dan satu lagi tadi, bahwa buah-buah roh juga Tuhan sudah taruh di hati kita. Tinggal kita memutar keran yang mana. Hari ini mungkin butuh kita berbagi, kasih. Nah, kita putar kasih ya. Terbukti saya lihat di partisipan, banyak yang sudah mendukung donasi untuk Bu Agnes ya, tali kasih. Nah, berarti ini orang The Power of Love sedang memutar keran kasih. Woi, puji Tuhan ya kan. Nah, kemudian ada yang keran sukacita. Jadi memberikan penghiburan, penguatan kepada teman yang lemah, teman yang sedang beban berat. Nah, mungkin yang kesabaran, yang keempat, kita putar keran keempat. Atau keran kebaikan, kita berbagi. Keran kesetiaan. Nah, ini juga perlu. Di The Power of Love butuh keran kesetiaan. Karena pembina kalau tidak setia, dia tidak kasih kesempatan untuk melayani ya, harus setia gitu ya. Nah, kemudian juga dikatakan keran untuk kelemah lembutan, bahkan keran penguasaan diri. Ya, ini penguasaan diri ini sangat penting Bapak Ibu ya. Banyak terjadi masalah karena tidak bisa menguasai diri ya. Termasuk yang terjadi sekarang di negara kita, akibat tidak bisa menguasai diri, maka terjadilah masalah besar sampai semua dunia terheran-heran melihat kejadian bisa suami istri sama satu keluarga bisa begitu kejam ya. Itu karena tidak ada penguasaan diri. Ya kan? Kalau ada penguasaan diri salah satu, pasti ada yang mencoba menghalangi, jangan gitu ya. Sabar kan gitu kan? Jangan seperti itu gitu kan. Tapi karena tidak ada penguasaan diri, akhirnya terjadilah masalah besar. Ya, itu yang terjadi sekarang di negara kita. Kita tetap berdoa dan sehingga masalah demi masalah boleh selesai di bangsa dan negara kita ini. Apalagi ini situasi mau pemilu semakin memanas dari segi politik, semualah campur aduk. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan sekali lagi kita diingatkan, mari alirkan ya buah-buah roh yang Tuhan sudah taruh, yang Roh Kudus sudah taruh di hati kita, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri, ya. Dimulai dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Kalau ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan, maka damai sejahtera semua menyertai bumi ini ya. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu pada malam hari ini ya kita diingatkan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah lahir baru, yang sudah mengerti firman, Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, ya, yaitu dengan karya-karyanya. Yang pertama tadi menginsafkan manusia dan memeteraikan keselamatan ya kepada setiap orang percaya. Sejak kita lahir baru, sejak kita menerima percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah dimeteraikan. Kemudian yang kedua yaitu menolong dan menghibur orang percaya ya, di mana saja dan kapan saja. Ketika kita berbeban berat, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita dalam suka maupun duka, maka yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan yaitu ialah Roh Kudus. Dan yang ketiga dikatakan memenuhi kita. Jadi Roh Kudus sudah memenuhi hati kita untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Yaitu lewat apa? Yaitu tadi kita mengalirkan ya karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan
sudah taruh di hati kita, buah-buah roh yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, kita alirkan kepada orang di sekitar kita. Katakan tadi, mulai dari rumah kita, ya, lingkungan kita, ya kan, bangsa kita, kemudian bangsa lain, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada orang bertanya, oh itu bahasa roh apa gitu ya. Nah, bahasa roh itu apa? Ya kan? Ini juga memang menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa? Karena memang ada juga gereja denominasi yang tidak mengakui bahasa roh, ya. Tapi di Alkitab jelas dikatakan memang tentang bahasa roh, ya. Kalau kita buka di dalam kitab 1 Korintus, ya, 1 Korintus 1 Korintus yang ke-14, ya. Ya. 1 Korintus 14, di situ bercerita, ya. Ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, selanjutnya dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kemudian yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Dan yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat, ya. Bapak Ibu, berbahasa roh ini adalah bahasa yang spontan, ya. Roh berikan kepada kita ketika kita mempercayai, ketika kita menerima, mengerti bahwa memang Roh Kudus ada dalam kita. Jadi bahasanya memang tidak dimengerti oleh manusia, ya. Dan tidak perlu diterjemahkan, karena itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita di dalam pemuritan ini sebenarnya ada baptisan Roh Kudus, tapi mungkin nanti minggu depan kita akan laksanakan, nanti kami akan bicara dulu dengan pembina, ya Pak, ya. Nah, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, nanti di sana Bapak Ibu, ya, kita semua, Tuhan akan menggerakkan kita untuk kita berkata-kata yang seperti tadi, untuk mengalirkan, ya, apa yang keluar dari mulut kita. Makanya kalau bahasa roh itu tidak ada yang sama, ya. Mungkin ada yang mulai berbahasa roh dengan dari ya, ya, ada seperti itu. Ada yang macam, pokoknya itu nggak sama. Kenapa? Karena kebutuhan kita juga tidak sama, dan tingkat kerohanian kita juga tidak sama. Ada yang masih baru mengerti tentang roh. Nah, ada yang sudah mendalam, bahkan sudah mendarah daging, ya. Nah, jadi kita berbeda-beda. Tapi namun kalau menurut kami itu juga sangat perlu. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan kata-kata itu, kita yakin dan Allah akan menuntun lidah kita, mulut kita untuk berkata-kata. Ketika kita mengadakan penyembahan, ketika kita berdoa, ketika kita sudah tidak mampu lagi mengucapkan dengan kata-kata apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, maka Roh Kudus akan mengajari kita. Dia akan bicara, dia akan menggerakkan mulut dan lidah kita, dan kita akan mulai berkata, ya Rabaya Rabapa, ya Raya Rabaya Rabaya, ya Raya Jesus, Jesus, Jesus. Itu karena kita sudah tidak sanggup lagi, tidak mampu. Maka Roh mengajari kita berbicara kepada Bapa, dan itu yang mengerti hanya Tuhan dengan roh kita. Dan dikatakan tadi di ayat 14, ya, 1 Korintus 14 ayat 4, itu tidak perlu diterjemahkan. Tapi itu adalah bentuk komunikasi daripada roh kita kepada Roh Kudus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi nanti tentang baptisan Roh Kudus nanti kami akan bahas dengan Bapak Surbakti, apakah perlu atau tidak.
yaitu tergantung pembina nanti di sini ya. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi lewat pemuritan malam hari ini kita belajar ya bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita, yang sudah Tuhan berikan. Jangan disia-siakan. Ayo kita pergunakan ya ketika kita tersesat, ketika kita katakan mengalami sesuatu sudah tidak ada jalan keluar. Mari berdoa, ambil waktu, duduk ya seperti khotbah-khotbah hamba Tuhan yang kemarin. Mari ambil waktu, duduk, datang kepada Tuhan. Nah di sana kita mengaktifkan Roh Kudus. Kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang tinggal di dalam kita dan memakai kita menjadi saksi Kristus. Ya, amin Bapak Ibu, sebagai ayat hafalan untuk kita pada malam hari ini, yaitu barang siapa percaya kepadaku. Dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup ini maksudnya Roh Kudus, ya, bukan air biasa, tapi Roh Kudus dari dalam hatinya, dan itu akan terpancar kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kami percaya ya setiap kita yang sudah ikut pemuritan ini bisa mengerti ya dengan apa yang sudah kita pelajari malam hari ini, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, Allah sendiri yang menggantikan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dialah yang menyertai kita. Oleh karena itu kita harus percaya dan yakin. Dan dengan power statement tadi, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita dan memakai kita menjadi saksi Kristus ya. Kemudian mari kita pastikan bahwa tidak ada lagi ya penghalang-penghalang untuk mengalirkan karunia Roh Kudus yang ada dalam hati kita kepada orang lain. Dan mari kita juga agar kita mempunyai kerinduan agar Roh Kudus memakai kita, sehingga karunia-karunia yang ada pada kita bisa kita pergunakan menjadi berkat buat orang lain, dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Baik, itu saja Bapak Ibu buat malam hari ini. Kita berdoa, kita tutup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana Tuhan kami masuk kembali di sesi malam hari ini. Bagaimana karya Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam kami, orang-orang percaya, melakukan banyak hal Tuhan, yaitu menginsafkan kami dan memeteraikan kami sehingga kami menjadi milik kepunyaan Allah. Dan juga Roh Kudus menolong dan menghibur kami dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan selama kami masih di dunia ini. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga memenuhi kami dan membuat kami menjadi berkat dan saksi-saksi Kristus, baik dalam keluarga kami, di lingkungan kami, bahkan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu Bapa, pada malam hari ini, turunlah urapan-Mu atas setiap kami, partisipan yang sudah mendengarkan pembelajaran malam hari ini. Mari ya Tuhan, Engkau yang memeteraikan pelajaran malam hari ini buat kami, agar kami lebih mengerti lagi, agar kami bisa mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Roh Kudus sudah taruh di hati kami, yaitu karunia-karunia roh yang kami miliki. Masing-masing kami berbeda, tapi kami percaya ya Tuhan, kami akan ditolong dan dimampukan sehingga kami akan mengalirkan karunia-karunia dan buah-buah roh yang sudah Tuhan taruh di hati kami untuk boleh kami bagikan, boleh kami lakukan kepada orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, pribadi Allah yang luar biasa, yang setia menyertai kami dan menolong kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat semua kami yang hadir. Dan inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu,